Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab berkata, ketika Hafsah binti Umar radhiyallahu anha menjadi janda karena ditinggal suaminya, Unais bin Huzafah Asy-Syahmi, salah seorang sahabat Nabi yang wafat di Madinah, Umar berkata, aku datang kepada Utsman bin Affan. Aku menawarkan kepadanya untuk menikahi Hafsah. Lalu dia menjawab, aku akan pikirkan. Beberapa malam setelah itu, Utsman menemuiku. Lalu dia berkata, saat ini aku belum berniat untuk menikah. Umar berkata, selanjutnya aku bertemu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu aku berkata kepadanya, jika engkau berkenan, aku akan menikahimu dengan Hafsah binti Umar. Namun Abu Bakar diam. Dia tidak menjawab apapun. Diamnya Abu Bakar ini lebih menyakitkan hatiku daripada jawaban Utsman. Beberapa malam kemudian Rasulullah SAW datang melamarnya, dan aku menikahkannya dengan beliau. Maka Abu Bakar menemuiku, lalu berkata, mungkin kau jengkel kepadaku ketika engkau memintaku menikahi Hafsah. Tetapi aku tidak menjawab apapun. Aku menjawab, benar. Abu Bakar berkata, yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu atas permintaanmu itu adalah karena aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah menyebut-nyebut nama Hafsah. Tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah SAW tidak berkenan, niscaya aku menerima tawaranmu. Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun yang lebih besar jasanya kepadaku daripada Abu Bakar. Dia telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Dia juga menikahiku dengan putrinya. Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami, melainkan kami telah membalasnya, kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya dia mempunyai jasa mulia, Allah yang akan membalasnya di hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil atau kekasih, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah Khalilullah atau kekasih Allah. Dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata, Abu Bakar masuk Islam, sedangkan dia mempunyai 40.000. Dia menginfakkannya di jalan Allah, memerdekakan 7 orang hamba sahaya yang disiksa karena Allah, memerdekakan Bilal, Amir bin Buhairah, Junairah, An-Nahdiyah dan anak perempuannya, hamba sahaya Bani Mu'ammal, dan Ummu Ubais. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berinfak 40.000 kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling takwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Robnya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia mendapatkan kesenangan yang lebih sempurna. Quran Surat Al-Lail ayat 17-21. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, pendapat mayoritas ahli tafsir menyatakan bahwa surat ini turun mengenai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adakah keutamaan yang lebih agung daripada keutamaan ini? Adakah gelar yang lebih berharga daripada gelar ini? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang musyrikin menyiksa Bilal, sedangkan Bilal mengucapkan Ahad, Ahad. Maka Nabi SAW melewati Bilal. Lalu beliau bersabda, Ahad, yakni Allah Ta'ala akan menyelamatkanmu. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Bilal sedang disiksa karena Allah. Abu Bakar memahami maksud Nabi SAW.
Kemudian ia pulang dan mengambil 1 rit emas, lalu pergi menemui Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal. Dia berkata kepada Umayyah, "Apakah engkau menjual Bilal kepadaku?" Dia menjawab, "Ya." Maka Abu Bakar membelinya dan memerdekakannya. Orang-orang musyrikin berkata, Abu Bakar tidak memerdekakannya kecuali karena jasa Bilal atasnya. Maka turunlah ayat, "Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Robnya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna." Quran Surat Al-Lail ayat 19-21. Maksudnya, Allah akan memberinya di surga apa yang membuatnya rela. Umar berkata, "Abu Bakar adalah sayyid kami, dia telah memerdekakan sayyid kami." Maksudnya adalah Bilal. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami bersedekah. Ketika itu aku sedang mempunyai harta, maka aku berkata, "Hari ini aku akan mendahuluinya." Maka aku datang membawa setengah dari hartaku. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Aku menjawab, "Sepertinya jumlah yang sama." Umar berkata, "Ternyata Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Umar berkata, "Aku tidak akan bisa mengalahkanmu dalam segala hal selamanya." Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya kelak pada hari kiamat." Maka Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, satu sisi pakaianku menjulur, kecuali jika aku memperhatikannya, menjaganya tetap seimbang dan tidak miring, maka tidak sampai isbal." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya engkau tidak melakukan itu karena kesombongan." Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.